kemudian penyampaian format ke KL dan Pemda, integrasi data kebutuhan dengan SSCASN, pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran SSCASN.BKN dan juga pelaksanaan seleksi. Pada hari ini sedang berlangsung kegiatan verifikasi dan validasi kebutuhan ASN di kantor pusat BKN Jakarta. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menpan RB sebelumnya terkait tentang pengadaan ASN tahun 2022 dan juga surat edaran dari Kemenpan RB tertanggal 22 Oktober 2021 terkait tentang pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Yang mana di sini disampaikan yaitu tata cara dan juga mekanisme pengusulan formasi untuk formasi CASN tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa verifikasi dan validasi kebutuhan ASN dari pusat ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pengadaan ASN 2022. Berikut ini kita akan menyajikan informasi terbaru dan lengkap secara resmi, yaitu jadwal rekrutmen ASN TP3K tahun 2022. Ya, mana di sini dari tahapan kegiatan rekrutmen dari CASN ini adalah berlangsung mulai dari bulan Maret sampai nanti bulan Juli, mulai dari finalisasi data kebutuhan CASN, pembukaan informasi, validasi usulan formasi yang saat ini sedang berlangsung, dan juga penetapan kebutuhan, kemudian penyampaian format ke KL dan Pemda, integrasi data kebutuhan dengan SSCASN, pengumuman seleksi, kemudian pendaftaran SSCASN.BKN dan juga pelaksanaan seleksi. Kira-kira jadwal lengkapnya itu kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, baru saja kita mendapatkan informasi dari akun Twitter resmi official ASN Kini Beda, merupakan akun Twitter resmi dari BKN, teman-teman. Ya benar, saat ini yaitu tanggal 18 Mei 2022 ini Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Aido Tauhid membuka kegiatan verifikasi dan validasi kebutuhan ASN di kantor pusat BKN di Jakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa dari Menpan RB telah mengeluarkan surat tertanggal 27 Juli 2021 terkait tentang pengadaan ASN 2022. Yang mana berdasarkan dari surat ini, kalau misalkan kita cermati intisarinya, ini adalah di tahun 2022 tidak ada rekrutmen CPNS ya, namun semua itu nanti akan dimasukkan untuk seleksi P3K, teman-teman, baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru. Dan juga untuk jenis jabatannya di sini adalah yang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020. Nah, selanjutnya dari instansi ini telah dilakukan disampaikan untuk melakukan pembaharuan data terkait struktur organisasi, analisis jabatan, kemudian ABK, existing, usulan P3K dan lain sebagainya. Nah, dari usulan P3K ini, maka saat ini sudah masuk dalam rangkaian untuk verifikasi dan validasi. Selanjutnya untuk pembukaan formasi, yaitu pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022, itu berdasarkan dari surat Kemenpan RB nomor sekian tertanggal 22 Oktober tahun 2021. Nah, di sini poin yang pertama inilah masing-masing Pemda ini melakukan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini akan dibuka kembali ya. Nah, ini adalah kemarin sudah di deadline yaitu November 2021. Nah, selanjutnya untuk detail mekanisme jadwal pengusulannya di sini juga sudah disampaikan. Tentunya ini adalah yang perlu dilakukan oleh masing-masing instansi ya. Ya, benar, di sini juga disampaikan terkait tentang tata cara dan juga mekanisme pengusulan formasi ke BKN. Berdasarkan paparan dari Pan RB beberapa hari yang lalu, di sini juga disampaikan bahwa saat ini antara bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 ini sedang dilakukan ya, yaitu Menteri Pan RB ini menetapkan formasi. Yang mana untuk hari ini tanggal 18 ini memasuki masa-masa verifikasi dan validasi dari usulan formasi yang diberikan oleh Pemda. Selanjutnya kalau misalkan kita lihat secara cermat, secara lengkap untuk tahapan kegiatan rekrutmen CASN 2022 yang mana nanti difokuskan untuk P3K ya teman-teman, baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru. Yang mana ini adalah telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk finalisasi data kebutuhan CASN ini
dilakukan oleh Kemenkes ya. Ini adalah kemarin yang dilakukan oleh Kemenkes, dan tentunya ini adalah dari kementerian ini sama dengan Kemendikbud, teman-teman. Nah, di sini kemudian di sini untuk finalisasi data kebutuhan CASN inilah pada bulan Maret ya. Nah, pada bulan Maret, dan ini sesuai dengan yang kita ketahui untuk paparan yang disampaikan oleh Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk pembukaan e-farmasi ini adalah dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan April. Kemudian untuk validasi usulan farmasi ini adalah berlangsung pada bulan Mei. Nah, saat ini sedang berlangsung nih, teman-teman. Saat ini sedang berlangsung yaitu pada bulan Mei, yaitu validasi usulan farmasi ya. Nah, ini adalah Kemendikbud, teman-teman. Jadi Kemendikbud ini validasi usulan farmasi. Kemudian untuk penetapan kebutuhan. Nah, penetapan kebutuhan ini adalah dilakukan pada bulan Juli ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, bulan Juli ini berarti antara pekan pertama sampai pekan 2, teman-teman. Jadi Kemenpan RB ini menetapkan kebutuhan dari hasil validasi usulan farmasi ini adalah di sini pada pekan pertama sampai pekan kedua. Nah, ini. Kemudian untuk penyampaian farmasi ke KL dan Pemda ini adalah berlangsung pada pekan kedua. Nah, pekan kedua bulan Juni ini adalah oleh Kemenpan RB ya. Kemudian untuk integrasi data kebutuhan dengan SSCASN, yaitu Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, yang nanti merupakan portal untuk pendaftaran dan juga informasi untuk kita mengikuti seleksi ASN ya tahun 2022 ini. Inilah berlangsung antara bulan Juni ya. Bulan Juni inilah pekan ketiga sampai pekan keempat. Ini adalah Kemenpan RB bersama dengan BKN. Kemudian untuk pengumuman seleksinya, pengumuman seleksi ini nanti akan disampaikan yaitu pada bulan Juli. Tepatnya ini adalah pada pekan pertama sampai pekan kedua, teman-teman. Jadi untuk pengumuman seleksi nanti akan disampaikan pada bulan Juli pekan pertama sampai pekan kedua. Sementara itu untuk pendaftaran di sscsnbkn.go.id, termasuk juga bagi kita yang ingin membuat akun ya. Bagi teman-teman yang belum membuat akun kemarin, nanti kita bisa melakukan pendaftaran membuat akun di SSCASN. Ini adalah antara di bulan Juli ya. Nah, di bulan Juli yaitu antara pekan pertama sampai pekan ketiga, teman-teman. Nah, ini jadi kita buatnya di sini. Nah, misalkan teman-teman kemarin yang sudah membuat akun, apakah nanti kita harus membuat akun lagi ataukah kita tinggal memilih farmasi saja? Nanti kita pantau informasi lebih lanjut. Namun kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman di sekolah kedinasan, kalau misalkan di tahun kemarin itu sudah membuat akun, maka di tahun ini tidak perlu membuat akun lagi, namun tinggal mengganti password saja dan juga memilih formasi sekolah kedinasan. Dan selanjutnya di sini untuk nanti pelaksanaan seleksi ya. Untuk pelaksanaan seleksi P3K ini nanti adalah berlangsung yaitu di bulan ini, teman-teman, yaitu tetap di bulan Juli. Di bulan Juli yaitu antara pekan ketiga sampai nanti pekan keempat ya. Jadi di akhir Juli nanti akan dilakukan yaitu pelaksanaan seleksi, teman-teman. Nah, ini jadi kita pantau informasi lebih lanjut. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan acuan kita terkait tentang jadwal untuk seleksi CASN tahun 2022. Nah, tentunya kita harus selalu siap siaga dan cermat dalam menanggapi sebuah informasi sebagai persiapan kita ya, supaya kita bisa lolos di tahun ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.